Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah memasuki hari pertama di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam menyambut bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah agar dikaruniai umur yang panjang sehingga bisa berjumpa di bulan Ramadan. Para salaf dahulu memohon untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan sejak 6 bulan sebelumnya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ini adalah salah satu doa yang masyhur dari para salafus saleh rahimakumullah. Kita tidak menjamin apakah kita akan sampai ke bulan Ramadan atau tidak. Kalaupun kita masih sampai ke bulan Ramadan, tidak ada jaminan bahwa kita dapat meraih keutamaan Ramadan. Oleh karena itu, di saat kita memasuki bulan Ramadan ini, tentu kita harus selalu berdoa, termasuk kita mohon kekuatan, kemudahan dan taufiknya untuk mengisi Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak sedikit orang yang menanti dan merindukan Ramadan, tapi ketika Ramadan datang, ia tidak memperoleh manfaat sama sekali dari bulan Ramadan. Ia tidak dapat memanfaatkan Ramadan dengan beribadah secara maksimal. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, kita harus mempersiapkan diri dengan baik dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Di antara langkah-langkah penting dalam menghadapi bulan Ramadan, khususnya dalam kaitannya dengan pendidikan, adalah pertama, mempersiapkan diri dengan ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim, terutama dalam memahami ibadah Ramadan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Menurut Imam Syafi'i, ilmu adalah kunci utama dalam beribadah yang benar. Oleh karena itu, sebelum memasuki Ramadan, tentu kita harus memahami hukum-hukum puasa, keutamaan ibadah, serta amalan yang dianjurkan agar ibadah kita lebih bermakna. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, hendaknya kita melatih diri dengan ibadah sunnah. Sebelum memasuki Ramadan, kita dianjurkan untuk membiasakan diri dengan ibadah sunnah. Sebab jika kita sudah terbiasa melakukan puasa sebelum Ramadan, dalam artian puasa sunnah, maka
kita tidak akan merasa berat ketika kita menjalani puasa di bulan Ramadan. Sahabat Usama bin Zaid pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa 1 bulan dari berbagai bulan sebagaimana puasa engkau pada bulan Sya'ban." Kemudian Nabiullah Muhammad SAW bersabda, Sya'ban adalah bulan yang dilupakan oleh manusia, yaitu antara Rajab dan Ramadan. Padahal ia adalah bulan di mana amal-amalan diangkat kepada Rabb alam semesta. Maka aku Rasulullah ingin amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menekankan betapa pentingnya secara spiritual sebelum masuki bulan suci agar kita lebih siap menerima rahmat Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, hendaknya kita menanamkan disiplin dan manajemen waktu. Puasa mengajarkan kita disiplin dalam mengatur waktu, mulai dari sahur, menahan diri hingga berbuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa 103. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarij As-Salikin menyebutkan bahwa waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah. Dan bulan Ramadan adalah kesempatan terbaik untuk memanfaatkannya dengan optimal. Kaum muslimin rahimakumullah, yang keempat, hendaknya kita meningkatkan kualitas akhlak dan kepedulian sosial. Ramadan adalah bulan yang mendidik kita untuk lebih peduli terhadap sesama. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi. Menurut Imam Nawawi, bulan Ramadan adalah momentum untuk meningkatkan kepedulian sosial dengan memperbanyak sedekah dan membantu sesama. Yang kelima, langkah yang harus kita tempuh dalam menyambut bulan Ramadan adalah meningkatkan pendidikan Islam dalam keluarga. Keluarga adalah madrasah pertama dan utama bagi anak-anak kita. Maka Ramadan harus dijadikan ajang untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam keluarga. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik kepada keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, meningkatkan ilmu, mendisiplinkan waktu, serta menanamkan nilai-nilai Islam dalam keluarga dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menjalani ibadah di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan dan menempatkan keberkahan di bulan Ramadan. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.